nahmaduka ya dzal jalali wal ikram wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan inqalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurullahu syai'an. Langkah yang pertama, marilah kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan limpahan rahmatnya, baik merupakan nikmat ijad dan nikmat imdad yang setiap insan tidak akan lepas daripada menikmati dua nikmat tersebut. Salam dan salam mari pula kita sampaikan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para dan sahabat sekalian. Yang mulia Abu Yamawati serta seluruh para abu sekalian, yang terhormat seluruh bapak pimpinan pemerintahan baik tingkat 1 Aceh dan tingkat kabupaten dan kota Lusmawai yang kami muliakan, dan yang kami muliakan Abu Walid Abi dan seluruh peserta adalah pemateri dalam acara yang berlangsung pada hari ini. Akhirnya yang kami muliakan Ibu moderator dan seluruh saudara-saudara panitia pelaksana, baik atas nama ketua pelaksana dan seluruh jajarannya, sehingga dengan kegigihan dan kesungguhan berhasillah satu acara sebagaimana acara ini dalam memasuki di dalam acara yang telah berhasil di dalam memulainya. Mudah-mudahan kita harap nanti akan juga berhasil di ujung sebagai mengumpul hasil muzakarah pada hari ini. Bapak-bapak dan para abu yang kami muliakan, muzakarah pada hari ini adalah beberapa poin yang memang dibicarakan dan oleh panitia ataupun moderator telah membatasi ruang gerak kerja, baik sebagai pemateri atau sebagai tenaga. Maka kita insyaAllah akan bicara dalam ruang gerak yang telah diizinkan dengan waktu yang telah ditentukan. Para hadirin abu dan kami muliakan, judul yang telah diberikan adalah adakah perbedaan atau bagaimana perbedaan antara tauhid rububiyah, uluhiyah, sifat dan asma. Para hadirin yang kami muliakan, sebelum kita adalah memulai perbedaan antara 1, 2 dan 3, tentu kita kali dulu yang bawa kalimat tauhid yang pertama. Kalau kita ujung kepada rububiyah, kalimat tauhid yang pertama, lalu kita limpahkan kepada adalah uluhiyah, tentu adalah kalimat tauhid dengan uluhiyah, kalimat tauhid dengan rububiyah. Sebelum kita limpahkan, kita lihat apa itu kalimat tauhid. Tauhid itulah satu kalimat adalah untuk menunjukkan yang bahwa dia itu adalah tidak boleh ada sekutu dalam sesuatu di dalam zat Allah. Karena zat Allah wajib wujud, maka dia adalah ujungnya. Kalau kalimat wajib wujud bukan tauhid, sama dengan zat Allah menjadi bukan wajib wujud. Dikarenakan karena makna wajib wujud itu bukanlah wujud dengan karena sudah hilang ada. Bukanlah ada Tuhan justru karena sudah hilang tidak ada. Dan bukan pula ada Tuhan sementara menunggu kapan datang tidak ada. Oleh karena demikian, ada Allah itu bukanlah memang ada dengan dirinya. Tetapi ada Allah Ta'ala adalah ada dengan Allah Ta'ala wujud kita. Maka yang pertama kali kita harus membedakan antara adalah wujud kita dan wujud filkiyah. Dengan istilah kitanya antara wujud mutlak dengan wujud muqayyad. Lalu bagaimana pengertian wujud kita dan bagaimana wujud filkiyah? Wujud Allah Subhanahu wa taala adalah juga wujud.
Lalu bagaimana wujud Allah? Jangan kita banding dan kita melihat bagaimana wujud yang ada pada mereka, wujud yang tidak. Tetapi adalah wujud Allah Ta'ala itu wujud bidat. Artinya wujud Allah itu kenapa Allah itu ada? Justru karena pada Allah tidak ada sifat tidak ada. Itu buktinya. Kenapa Allah kita meyakini ada? Karena pada Allah tidak pernah ada sifat tidak ada. Kalau pada Allah tidak ada sifat tidak ada, sama dengan Allah selalu ada. Kalau sudah bicara Allah, apakah bicara ada? Atau sudah dikatakan Allah itu bicara satu zat yang mausuf bersifat? Kalau demikian adalah Allah Ta'ala yang bicara Allahu itu ma'budun bihaq, lalu mungkin diartikan dengan tauhid uluhiyah. Allahu adalah Rabbul Alamin, mungkin diartikan kepada tauhid adalah rububiyah. Mari kita katakan apa itu ilahun dan apa itu Rabbun. Rabbun mengatur, sama dengan itu sifatnya. Ma'budun bihaq itu sifatan. Jadi kalau demikian, kenapa kita akui yang Allah sebagai Rabbi? Kenapa kita akui Allah Ta'ala sebagai uluhiyah dan ilahun yang ma'budun bihaq? Kembali pada kita, karena dia itu adalah layak padanya dalam berkumpul sifat kamal. Yang mana yang dikatakan sifat kamal? Tentu pada Allah Ta'ala bukan datang kamal karena hilang adalah turnya. Tetapi pada Allah Ta'ala karena yang ada sifat kamal, tidak ada sifat orang. Di antaranya menandakan yang bahwa wujud itu pada Allah sifat kamal. Dalam bahasa dia tidak orang yang dipelajari. Sesudah dikatakan adalah wujud, lalu disertakan tidak sampai wadahnya. Sesudah Allah bicara dalam Quran Innani Anallah, lalu disertakan dengan dua kewalum. Lalu setelah itu juga diikutkan bahwa tadi wa antumul fuqara. Lalu diikutkan serta dengan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Semua ayat tersebut adalah menunjukkan wujud dan sifat daripada sifat kekurangan. Apa itu Quran? Yang dikatakan Quran adalah sesuatu yang ada batas. Sesuatu yang ada batas itu disama alat perang. Yang mana batas? Besok, kemarin belum ada. Hari ini ada. Yang ada hari ini, kemarin tidak ada, ini kurang. Kemudian hari ini ada, besok tidak ada. Yang ada pada hari ini dianggap kurang. Satu kurang. Yang kedua yang mana lagi yang dikatakan kurang? Dia ada, tetapi tidak pernah dia bisa jadi kalau tidak ada yang mengadakan. Tidak mungkin sesuatu yang ada diadakan kalau tidak ada bahannya. Kesimpulan kalau Allah Ta'ala itu wujud bidat tanpa mungkin, tidak perlu siapa yang menciptanya. Kalau wujud Allah itu wujud bidat, tidak perlu daripada ajzah dan apa bahannya. Dikatakan karena Allah Ta'ala diberi nama dalam kitab, yaitu Allah Ta'ala adalah laisa ismun wala jirm. Allah itu bukan isim dan Allah itu bukan jirim. Kenapa Allah bukan isim dan Allah itu bukan jirim? Justru karena Allah Ta'ala tidak ada yang dijadikan oleh menjadi, dan Allah Ta'ala tidak ada bahan dari bahan apa menjadi. Para hadirin sekalian yang terhormat, oleh karena demikian maka karena pada Allah itu ahad, zatnya ahad, sifatnya ahad, af'alnya ahad. Kenapa zatnya ahad? Karena zatnya itu adalah tidak punya tertib. Kenapa zatnya ahad? Karena zat Allah Ta'ala itu tidak punya zaman. Kenapa zat Allah ahad? Karena zat Allah tidak punya kaifiat. Lalu kalau Allah memang ada, tetapi kita mau tahu bagaimana warna dan perangai Allah Ta'ala. Tentu jawabannya Allah ada, tidak ada model. Kenapa tidak ada model pada Allah Ta'ala? Karena terjadi model bukan pada zat. Terjadi model adalah pada bahan yang jadi tunggal. Kalau sesuatu benda kita model kiri kanan putar kiri, bukan karena model benda, tetapi adalah karena modelnya bahan. Kenapa kita memang ada model? Duduk, berdiri, tidur, jalan. Karena kita mana model? Nah, lipat-lipat kador. Nah, lipat-lipat kaki. Nah, lipat-lipat kiri. Nah, lipat-lipat jalau. Maka sama dengan dia itu boleh jadi model. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala tidak perlu dana model karena Allah tidak ada bahan. Kalau Allah tidak ada bahan dalam wujudnya Allah, maka sama dengan Allah Ta'ala itu dikatakan ahad di dalam wujud. Pengertian ahad dalam tauhid itu kita bicara persoalan adalah istilah. Tak boleh kita ikatkan persoalan tauhid istilah dengan
pakai bahasa lughawiyah. Selama penggunaan bahasa lughawiyah tidak gunakan kepada bahasa istilahiyah, kapanpun tidak akan benar. Lalu bagaimana ahad yang ada pada ibadah, pada tauhid? Ahad yang pada tauhid itu adalah dua sisi. Yang pertama dikatakan ahad adalah ahad di dalam hitungan, dan yang kedua ahad dalam bilangan. Mana ahad dalam hitungan? Tidak ada unsur di dalam. Itu ahad dalam hitungan. Bagaimana ahad dalam bilangan? 31 tidak ada satu lagi. Karena demikian maka dalam istilah yang pernah kita pelajari dikatakan dalam kitab adalah karena bagaimana pengertian ahad itu? Kenapa? Karena pada Allah tidak ada sifat kam hilang kam mutasif, dan pada Allah adalah kam mutasif hilang. Untuk membuktikan yang bahwa tidak ada boleh Allah berdiri duduk dan dengan bernaruh dan dengan duduk dan karena adalah pada Allah sekalian. Bukan tidak ada yang sama dengan Allah. Bukan tidak ada yang sama dengan Allah. Tetapi kalau menurut saya tidak ada sama dengan Allah. Allah bukan tidak sama dengan yang lain, tetapi sifat sama dengan Allah tidak ada. Di bawah itu. Kalaulah kita katakan Allah tidak sama dengan matahari, berarti Allah ada model, tapi tidak sama dengan matahari. Kalau kita katakan Allah ada model, kira-kira bagai bidang, tapi tidak sama dengan kayu. Tetapi adalah menurut saya, kalau saya, mereka saya kemistri bukan tidak ada sifat sama, tetapi sama tidak ada pada Allah. Di bawah pada itu lagi. Kalau tidak ada sifat isim pada Allah Ta'ala, adalah mungkin kita dalam usia juga karena selalu kita baca laisa kamitslihi shay'un. Sama dengan kalau laisa kamitslihi laisa mislul lahu. Kalau laisa mislul, apakah Allah ada bulan, ada bintang? Tidak ada semuanya. Kalau ini kira-kira tidak ada, apakah zat saja atau sudah kumpul dengan sifat? Kalau sudah bicara Allah, sudah bicara zat, sudah bicara sifat. Kalau demikian barulah terkumpul 1, 2, 3 tauhid dan tauhid sifat, tauhid apa? Kumpulan itu baru dikatakan Allah itu adalah tauhid. Kalau demikian Allah Ta'ala bukan zat tanpa sifat. Allah Ta'ala adalah sifat, tidak ada sekelilingnya, tidak ada. Karena sifat yang ada pada Allah bukan ada barang yang datang kemudian, tetapi Allah zatun mausufun bi sifatil. Satu zat yang pada zat itu adalah lengkap dengan sifat kamal. Kalau zatnya adalah bukan ada karena sudah hilang tidak ada, maka pandainya Allah bukan justru sudah hilang adalah bodoh. Kalau zatnya ada bukan karena hilang tidak ada, maka bicaranya Allah bukan bicara karena tidak ada lagi dia. Tetapi kenapa juga Allah pandai? Karena pada Allah tidak ada bodoh. Kenapa Allah Ta'ala adalah bicara? Karena pada Allah tidak ada diam. Kenapa Allah ada? Karena pada Allah tidak ada sifat tidak ada. Kalau hari ini Allah ada, kita mundur 1 hari ke belakang, ada juga ketemu. Mundur 2 hari, ketemu dengan ada. Mundur seminggu, ketemu dengan ada. Mundur setahun, ketemu dengan ada. Berapa banyak kita mundur ke belakang, ketemu dengan ada. Kenapa enggak akan ketemu dengan tidak ada? Karena tidak ada pada Allah yang mulia. Tapi kita hari ini umur 45, mundur 45 kali mundur ketemu dengan tidak ada. Inilah yang dikatakan yang orang untuk membersihkan wujud itu adalah ikut sertakan dengan tidak. Sesudah Allah menyatakan innani anallah, Allah ikut sertakan tidak kait ayat dengan ayat huwal awwal wal akhir. Janganlah kita mengartikan huwal awwal ketimbang dengan alam huwal Allah. Kalau ini masih jauh dia ni. Tetapi huwal awal apa? Bukan awal dalam wujud. Tetapi dia pada Allah itu awal wujud. Yang ada pada Allah wujud. Sedangkan apa yang awal pada kita? Yang awal pada kita ada. Dan kemudian di tengah-tengah baru datang wujud, dan yang akhir pada kita itu ada. Kalau demikian huwal awal wujud itulah yang ada pada Allah. Wal akhiru, dan wujud itu yang ada pada Allah. Kalau demikian pengertian adalah Allah tidak ada didahului oleh tidak ada, dan Allah tidak akan ketemu dengan tidak ada. Istilah kita tidak tempat. Kemudian apabila begini Allah Subhanahu Wa Taala, apakah Allah yang sifat sudah ada kudrah pada Allah? Kalau tidak ada kudrah bukan Allah. Apakah sudah ada ilmu pada Allah? Kalau tidak ada ilmu bukan Allah. Kenapa tak harus memang besar juga dan juga harus hadir? Dikarenakan
dikatakan adalah sifat harus hadir, justru karena Allah itu zat tadi. Lalu kemudian tidak menanya bagaimana Allah itu ada yang beda dengan alam. Dikarenakan perbedaan Allah Ta'ala dengan alam dalam kalimat Quran, yaitu laisa kamitslihi. Kalau bahasa kita dengan mukhalafatuhu, tentu tidak nanya kenapa Allah mukhalafatuhu. Dikarenakan karena awalnya adalah laisa adalah qiyamul. Kenapa laisa kamitslihi? Dikarenakan wa awal maniyu wa akhirul fuqara. Karena Allah Ta'ala itu kaya. Apa itu kaya? Ketimbang harta kita dan Allah banyak Allah. Makna kaya itu tidak terbatas ada Allah Ta'ala. Tidak akan terbatas sifat Allah. Tidak akan terbatas kepemilikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau demikian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ada. Kapan ada? Tidak ada. Kemudian sifat Allah pada Allah ada. Kapan lagi? Tidak ada. Kemudian Allah yang memiliki alam ada. Kapan ada? Para hadirin sila jemaah yang terhormat. Inilah kalau demikian, kalau kita istilah yang bawa tauhid uluhiyah, tauhid uluhiyah, tentu kalau kita bisa nampak dari mana bagaimana? Adalah kita akui saja Allah yang menjadikan alam secara tauhid. Ini kalau menurut saya masih jauh bila bisa kita terima. Artinya jika udah akui bahwa wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ardh. Kalau kamu nanya kepada mereka siapa pencipta alam semesta, Quran bicara la yaqulunna. Kalau yaqulunna itu bahasa Quran, raja itu kerja yaqulunna itu. Bibi dijawab itu dari Allah. Apakah orang telah mengaku alam yang diciptakan oleh Allah Taala, lalu mereka juga mengakui Allah ada anak, lalu mereka itu menyembah Allah lalu ibadah sudah tahu ni. Kalau ini sudah ini diusung oleh yang perlu dilakukan. Oleh karena tauhid uluhiyah itu bukan masalah, tauhid rububiyah itu bukan salah, tetapi dalam sisi ibadat arwah, dalam sisi pemilih arwah, tetapi tidak bisa kita pisahkan. Tidak bisa kita pisahkan antara kalau istilah syariatnya, kalau istilah syariat bisa, tarikat bisa, hakikat bisa. Jika ada istilah saya hari ini salat hakikat. Berbayar hakikat oleh Rasulullah, tiba itu. Tengok orang yang mampu berbayar syariat, tiba itu. Yang mampu berbayar syariat, tiba itu. Tidak ada kemungkinan. Tetapi dalam salat itu sudah ada syariat, syariat dan hakikat. Istilahnya adalah di satu sisi sifat bukanlah, di lain pihak sifat tidak bisa dipastikan. Jadi dalam kitab terdapat la hiya huwa wala hiya ghair. Iya la iya wa, tapi dunia wala iya ghair. Allah bukan kudrah, tetapi dia bisa lepas kudrah dengan Allah. Lalu kita dekatkan pemahaman. Kalau kita minum kopi kurang manis, tentu kita ya kemana? Sini. Ini kalau bawa sedikit manis. Tapi kalau memang pengertian manis itu sudah pengertiannya. Kalau pengertian gerah pengertiannya. Seorang berkata itu gula, bohong. Yang mame bohong, lain bohong gula, lain bohong mame. Tetapi dari itu kami takkan itu, mana mungkin bagai yang lain mame. Kami mame hendak, mana mungkin mame ada yang takkan. Oleh karena yang demikian, ada kalau semua yang adalah yang nanti belah hendak semua yang rugi, benar semua yang syariat, semua yang hakikat, semua yang ternyata nyawa tapi baik baik. Bila-bila dipelek terlalu bayang syariat, yang syariat dipelekkan. Syariat itu adalah ajizah, artinya bahan dasar, rukun yang dah. Lalu inilah bahan dasar. Seorang telah menghafal mati, berdiri, rukun ini dari sujud. Sudah malu, tak salah karena salah syariat. Kemudian kita salah hakikat kira-kira yang menyentuh jiwa diri. Yaitu pendek yang pekan itu yang ringan. Karena bagi Nabi menyatakan selalu kamar wajib musali, yang bayang Nabi sebenarnya bayang pura, bayang syariat, bayang mereka, bayang hakikat. Kalau memang itu cuma apa? Hakikat itu kerja apa? Syariat itu bicara apa? Hakikat itu bicara apa? Berkumpulan dalam definisi salat yang dikatakan salat aqwalun, berarti ada qawli. Wa af'alu berjalan bil fi'li. Kemudian mungkatah bil bitambi
takbir berarti ada cara. Wa muhtamadun bin taslim berarti ada ketentuan. Bisyara'i maksusah diikat dengan segala sesuatu. Apabila seorang telah melakukan salat, rukun qauli sudah ada, rukun fi'li sudah ada, dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam, ikat telah terpenuhi, aurat telah tutup, waktu telah masuk, dia sudah suci. Bagaimana? Yusamma musalli, dia sudah pakai dan penyandang tanda layak tanda diri. Tetapi tak payah dan berdiri, rukun dia dan penyandang layak penyandang. Oleh karena demikian kita meyakini Allah itu ahad di dalam rabbi, tidak mengatur dalam uluhiyah, dalam ibadat bersih. Kenapa kamu suka itu? Karena mana dulu bila diucapkan ilaihi zulfa. Ada lagi jauh membuat dua alam Tuhan, ada dadanya kubur lemah pedung diucapkan ilaihi zulfa. Berarti dalam sisi uluhiyah dia masih pakai perantara. Dalam sisi uluhiyah pengatur dia mengaku Allah itu saja. Kalau demikian, tidak mengatur dan mengatur zat Allah, tidak ada tarmik. Zat Allah tidak ada barang yang sesuatu yang kurang. Sifat Allah tidak ada kurang. Af'alullah tidak ada kurang. Lalu barulah dikatakan orang bertauhid dalam sisi kemudian harus tauhid, dalam sisi penciptaan harus tauhid. Kenapa Allah Taala besar dalam menjadikan? Dikarenakan karena pencipta itu sendiri besar. Karena roh Allah bukan ahad, maka tiga yang nama Allah juga ahad. Karena rohnya hana ahad, maka tiga yang nama Allah hana ahad. Ini ahad istilah. Tapi menyo ahad wawiyah karena di roh saja, maka di roh kubur. Yang menanda hukum Allah menyo kebetulan juga gimana? Oleh karena demikian, kalau bisa menurut saya, jangan kita petak-petakkan dulu. Kalaupun ada, bagi dulu. Kalau kita rinci satu. Sehingga tidak ada istilah al-ma'ud tauhid salah ada. Tidak ada istilah. Tapi jadi tauhid harus berkumpul tiga sama. Itu dia. Tapi jangan kita bagi-bagikan. Ini. Kalau demikian, saya mengambil satu bahagian saja. Kalau demikian, saya mengambil bahagian ini saja. Jika kadang-kadang ada tulisan seorang yang mengaku pencipta alam semesta itu Allah, maka orang itu sudah dianggap orang beriman. Ini ada tulisan. Kalau tulisannya ada orang yang mengaku Allah Taala hanya ahad di dalam mengatur dan dikatakan dalam ibadat uluhiyah masih menyembah berhala, maka dikatakan orang ini adalah sudah bertauhid. Ini menurut saya masih dipertanyakan kenapa dan bagaimana tulisan. Para hadirin silakan dan berhormat. Kemudian apabila inilah tauhid tersebut uluhiyah, dan tauhid dan asma, maka soalannya dalam zat harus ahad. Bagaimana ahad dalam zat? Ahad dalam zat tidak ada yang menjadikan. Ahad dalam zat tidak ada daripada bahan apa jadi. Kalau tidak ada dijadikan, tidak usah kita nanya kapan ada, hilang kemana. Kalau tidak ada bahan, bagaimana potongan? Tidak usah nanya, hilang. Kalau tidak ada di mana dia sekarang, tidak usah nanya, tidak ada tempat. Kalau demikian, kalau masih berat dengan ikatan kita yang bahwa Allah nanti tidak mungkin tidak ada tempat. Aneh dalam Quran. Cobalah pikir, alam adalah nur, Allah adalah nur. Di sininya adalah alam itu tidak ada dan Allah itu adalah ada. Allah dalam posisi ada, alam dalam posisi tidak ada. Kalau ingin tanya, waktu sebelum Allah mengijat alam, sebelum Allah menjadikan alam, Allah sudah ada. Di mana dia? Di atas, di bawah, kiri, di kanan. Bagaimana? Oh, di situ Allah Taala nggak punya apa-apa karena belum ada. Kalau sebelum kita dilahirkan tidak, maka sesudah dia sudah dirinya. Maka berarti ikut-sertakan wal zahiru wal batin. Wal awalu wal akhiru ikut-sertakan wal zahiru wal batin. Saya menurut kira-kira wal zahiru wal batin bukan hanya mengetahui isi hati dan perkataan, tetapi wal zahiru wal batin sebelum Allah mempernampakkan alam. Allah mana tempat? Tidak ada tempat. Wal zahiru sudah Allah mempernampakkan alam. Di mana Allah? Tidak ada tempat. Kalau sebelum Allah mempernampakkan alam, Allah tidak ada tempat.
kita beriman Allah tak punya depan. Lalu sesudah Allah menjadikan alam kita yakini Allah telah punya depan. Berarti antara lahir dengan batin, antara sebelum Allah menjadikan alam sudah menjadikan alam, tidak ada dua pemahaman. Sebelum Allah menjadikan alam, Allah tak punya rumah. Sesudah Allah menjadikan alam, Allah sudah punya rumah. Ini mungkin hal yang dikhawatirkan. Maka dengan karenanya, apa juga kata-kata Allah yang telah bicara? Saya di sini, saya di sini, saya di sini. Apa-apanya terhormat, coba kita kaji ya. Apakah enggak percaya Allah telah bicarakan saya di sini, saya di sini? Sebelum kita percaya kata-kata saya di sini, kembali dulu siapa yang kita percaya? Tidak percaya itu kalam Allah, karena Allah sendiri yang bicara. Lalu bagaimana dan apa yang dikatakan kalam? Yang dikatakan kalam adalah sifatul qadimatul qaimatul bidzalik. Yang dikatakan kalam itu satu sifat. Allah ada, kalam ada. Qaimatul dia sifat gak bisa pisah dengan Allah. Lalu qadimatul sifat itu bukan datang kemudian. Kalau demikian Allah telah bicara dengan kalam yang tidak punya huruf, dengan tidak punya suara. Apa kata Allah? Innani anallah la ilaha illa ana. Apa kata Allah? Kemudian fanduru kata Allah. Apa kata Allah? Amintum man fis samai. Semua kata Allah Taala ini sudah ada. Mana kalam Allah yang nafsi? Amintum man fis samai. Mana kalam Allah yang nafsi? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Coba kita beri arti kalam nafsi bagaimana? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Coba bagaimana kalam nafsi? Sebelum nuzul dan Quran diturunkan, ada satu makna. Allah dikatakan membawakan kalam Allah itu takluk kepada wajib, takluk kepada mustahil, takluk kepada hal. Waktu pulalah kalam Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa sudah ada. Yang mana dia? Belum ada, kan dia belum lahir. Kalau dia belum lahir, kemudian lahirlah itu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini kalam Allah. Kalam Allah ini apa? Ini sudah kalam lafzi. Dalam kaidah usul, dalam kaidah tafsir, tidak boleh perbedaan makna kalam nafsi dengan kalam nafsi. Kenapa tidak boleh beda? Karena kalau beda makna kalam nafsi dengan makna kalam nafsi, bisa-bisa Al-Quran tidak begitu murni. Kenapa? Beda dengan kalam Allah yang nafsi. Justru karena perhatian dan saudara jemaah yang terhormat, para guru yang kami muliakan, yang bahwa Quran adalah kalam Allah, adalah ada dua penjelasan dalam kitab. Ada yang dinamakan dengan kalam nafsi dan ada pula yang dinamakan dengan kalam lafzi. Memandang mengingat makna yang ada dalam Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa tidak sedikit pun berbeda dengan makna kalam Allah yang tadi, maka dua sama alamat. Mengingat dia karena alif sudah ada ra, sudah ada ba, sudah ada mim, ya itu dikatakan lafzi. Oleh karena yang demikian, disinilah mungkin tempat perbedaan dan tempat ada perbedaan. Orang yang menyatakan Quran itu hadis, orang yang mengatakan Quran itu makhluk. Kenapa mereka berkata? Karena adalah Quran itu makhluk. Tetapi namun demikian, para tersebut dipentingkan tidak boleh dikatakan karena takut akan terjadi penghinaan terhadap Quran yang sudah ada. Kalau demikian berarti saudara yang terhormat, kalam Allah yang nafsi menunjukkan kepada satu makna dan makna yang dituju oleh kalam nafsi belum ada. Umpama wa huwa ma'akum, saya ini beserta kamu. Yang mana kamu? Itu kalam nafsi. Yang kamu itu ada kala tumbuhan, ada kala hayawan, ada kala adulian, ada kala kaya, ada kala kut, wa huwa ma'akum. Kalau demikian kita tahu yang tahu, kau waktu itu yang mana? Yang mana kau waktu itu? Sudah ada kayu dulu, sudah ada manusia yang dulu, sudah ada ikan yang gede, belum ada. Kalau belum ada berarti Allah Taala wajalla wa huwa ma'akum. Kemudian sesudah turun Quran wa huwa ma'akum. Kenapa Allah sudah menyatu dengan kayu? Kenapa Allah kami menyatu dengan kau? Kenapa Allah kami menyatu kau dulu? Karena itu kata aku, kau jangan kau minum kau berjemur.
Inilah yang mungkin adalah kata-kata yang diucapkan oleh Ali Karimullah ya. Karena Allahu wala syai'a ma'ah. Allah itu pasti dia ada, tapi tidak terikat dengan apa-apa. Kapan ini? Allah ada sama Allah. Wa huwal ana ala ma'alihi kana. Sekarang sudah lahir mana? Dengan lain wa huwa ma'kum kana Allahu wala syai'a ma'ah. Ini adalah kalimat yang dalam kira-kira besar. Wa huwal ana ala ma'alihi kana. Ini sudah kira-kira wadhahiru. Berarti wa huwa ma'kum wal batinu. Wal batinu awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Di dalam pandangan keyakinan kita wa huwa ma'kum kalam adzali yang bagaimana? Yang manapun tidak ada yang Allah dengan Allah. Kalau sesudah Allah menjadikan Allah menampakkan alam di mata kita, jangan juga ma'kum mereka telah menjadi dalam tauhid. Baik itu tauhid kira-kira ulul yang akan menjadi adalah hulul dan ittihad. Apabila terjadi hulul dan ittihad, bagaimana hulul dan bagaimana ittihad itu? Ittihad dua jadi satu, tetapi hulul dua nampak satu. Artinya Allah berpakaian, Allah berpada oleh pakaian dan pakaian Allah. Ini adalah firman dengan ini sudah perlu. Bagaimana ittihad tidak ada, Allah tidak ada kayu, semua Allah. Lalu pemahaman ini kadang-kadang pemahaman orang ahli alifi dan ini kalau bisa sebaiknya jangan dikatakan berkenan, karena ini istilah mereka yang alifilah. Dengan karena demikian bahasa alifilah jangan sekali-kali kita ikuti, karena itu adalah bukan barang yang wajib kita ikuti, dan jangan kita yakini itu salah. Kenapa? Karena adalah bahasa mereka beda dengan bahasa kita. Karena bahasa orang yang makan makam ini sudah makam adalah la mawjuda illallah. Kalau kita tanya siapa yang ada? Allah. Lain tidak. Kenapa mereka itu menjawab ada Allah pada hati rumah mereka itu ada rumah, ada motor, ada semuanya. Kalau menanya di rumah aku ada mobil, ada. Kenapa juga kan tidak ada satu yang ada Allah? Inilah bahasa mereka. Kalau bahasa mereka begini jangan kita ikut sertakan semuanya tidak ada. Karena mereka itu yang menyatakan ada itu adalah ada dalam maksud amri. Sedangkan ada yang ada pada kita adalah ada dalam pandangan ini. Itu beda kita. Orang ahli bilang yang dikatakan ada, orang yang ada dalam maksud amri. Allah alam tak. Nah, lagi tak. Nah Allah nah alam no. Ini mereka lihat. Ini maksud amri. Dalam pandangan kita, nah Allah akan berkenan hati orang itu. Yang tak dengar, kita baru katakan adalah yang nampak di mana. Oleh karenanya dua macam pandangan, maka dengan dua macam memang manusianya, jangan kita bersalah. Periksa dulu bagaimana mereka bermaksud yang ada Allah Taala, yang lain tidak ada. Ada istilah mereka sendiri. Apa istilah mereka? Sesuatu yang wujud, sesuatu yang mewujud, yang diakui. Kemudian yang diikat dengan dua barang Adam, maka wujud itu kan ada. Ini sesuatu yang ada tetapi diambil oleh dua tidak ada. Balau mana, orangnya mana, tinggal mana. Yang orangnya tidak guna ada nabi itu kita. Karena ada pada hari ini bukan ada maksud hari, tetapi adalah ada itu di balik. Mengingat kepada orang itu adalah makamnya Tibari, bukan makamnya Tibari, sedangkan kita adalah makamnya Tibari, maka jangan kita gunakan bahasa mereka kalau kita harus sampai kepada tingkat makam mereka. Para hadirin semuanya yang terhormat. Demikian pula sebaliknya kalau bisa jangan kita berbuat kepada mereka anak-anak yang salah bawaannya nanti. Tak usah repot-repot lah kata kalian, tak usah repot belajar aja. Kalau kalian sudah mengaku Tuhan sebagai pengintian dalam Isa, sudah cukup dari kamu. Padahal dalam ibadah mereka itu masih ada padung, dalam ibadah mereka itu masih ada yang melibatkan siapa Allah, dalam ibadah mereka itu masih ada yang lain. Mereka menganggap saya sudah bertauhid, tetapi dia itu mengaku hanya adalah mentauhidkan di dalam kepemilikan. Tetapi harus lengkap tauhid dalam sisi kita kemuliaan kepada Allah, lengkap dengan tauhid. Dalam sisi kita kepemilikan sifat Allah bekerja, lengkap dengan tauhid. Kenapa Allah besar dalam kerja?
Karena Allah sendiri itu besar. Kenapa kita tidak besar dalam kerja? Karena kita tidak ada besar. Bagaimana maksud dengan besar di sini? Allah Ta'ala ada, bukan dijadikan, maka dia itu besar. Tidak ada dijadikan, maka kita tidak besar. Tidak ada bahan, maka tidak besar. Allah ada, tidak ada bahan, maka Allah itu besar. Nah, kesimpulan di situ. Sesuatu yang ada memerlukan kepada lain. Sesuatu yang ada memerlukan kepada lain. Ini bukan benar. Ini untuk ada benda ini memerlukan kepada lain. Apa lain? Bahan ini apa? Nah, maaf. Ini ada kuih memerlukan kepada lain. Apa lain? Mungkin peligunya, mungkin kira-kira pentingnya, mungkin telurnya, mungkin bahannya. Kalau resepnya 4 macam, dikumpulin 4 macam, lalu dia aduk pada yang buat, jadilah bolu. Sebenarnya bolu ini ada lain, jadi bolu ada lain. Kalau jadi bolu, kalau jadi rumah, kalau jadi dia juga ada isinya, ada semennya, ada pasirnya, ada semuanya lain. Lalu adalah dia itu baru jadi dia. Kalau demikian, kalau untuk jadi dia harus ada lain, sesudah ini yang memerlukan kepada lain. Kalau saya ini, kalau Allah memang tidak ada bahan lain untuk hidup Allah, kenapa Allah yang sudah ada memerlukan lain? Nah, Tuhan hanya boleh bahan, bukan Tuhan yang hanya harus dikasih bahan. Berarti tidak ada memerlukan bahan, bagaimana bahan? Nah, kalau nak uliu, nak beli, nak bukan nak uliu, dan nak uliu yang cepat itu, aku pun itu, mana pada aku, yang boleh musibah, bukan uliu boleh musibah, bahannya apa uliu? Yang boleh kedalam bukan namanya, yang boleh keluar, tetapi yang boleh keluar bahan yang ada pada dia. Coba Allah bina, sawah bina, bermain bina, anak bina dulu. Adanya tak boleh nama, tak boleh dalam aman. Kalau menikah apabila datang burung bunga rumah, dia orang bunga itu yang pada keluar lubang atau bernama pada keluar belum berdamai. Sebelumnya dia dan dalam layak di dalam dalam dalam. Ini kita kembali. Kalau untuk ada memerlukan kepada lain, sesudah ada pasti memerlukan kepada lain. Istilah orang cek, namanya boleh kitab, ada yang namanya saja kitab. Bahkan boleh kitab, bina, harus ini. Maka dia kali nabi boleh kitab. Sedangkan Allah Taala wujud, kenapa lain? Kenapa Allah yang sudah wujud memerlukan kepada lain? Ini ada sebenarnya. Nah, Tuhan hanya bahan. Bahkan Tuhan yang kena guna bagi dia, bagaimana Tuhan? Sebenarnya sudah berluahan itu. Ini satu kalimat. Para hadirin sekalian yang terhormat, kalau demikian adalah kita harus bisa mendirikan inilah makna qiyamuhu. Kalau qiyamuhu begini pengertiannya, maka lantas qiyamuhu di dalam wujud, maka mukhalafatuhu dalam wujud. Kenapa mukhalafatuhu dalam wujud? Justru karena qiyamuhu adalah dalam wujud. Wujud Allah qiyamuhu, maka Allah yang kamu wujud harus mukhalafatuhu. Karena wujud kita tidak qiyamuhu, maka wujud kita tetap berarti tidak mukhalafatuhu. Para hadirin sekalian yang terhormat, lalu bahasa yang tersirat dalam mencari tauhid rububiyah dan uluhiyah. Kalau menurut saya, kira-kira terkumpul 3. 1, zat, sifat, af'al, terkumpul 3 bersama tauhid. Adapun masalah sesuatu bukan itu tauhid, berarti itulah alat dan bahan untuk jadi tauhid. Para hadirin sekalian yang terhormat, kalau kita ingin bisa sungguh Allah Akbar rukun itu salah. Sungguh yang bawah adalah syarat tinggi badan itu telah jadi salah. Sungguh yang bawah kira-kira pakai keluaran itu salah. Oleh karena itu baru sampai kepada tujuan terkumpul syariat, terkumpul tarikat, hasilnya hakikat. Kalau negara itu sudah Agustus dulu merupakan aturan yang diperlukan oleh negara, harus kira-kira di bendera dikibar di bulan Agustus negara. Di mana pengibarannya? Di lapangan bola kaki. Ini hakikat. Harus karena itu hari bermaksi merdeka. Kemudian bagaimana sayangnya? Apa itu hukumnya? Tidak ia jawab diam.
Kemudian keluar tiang. Kemudian harus dari dalam hotel. Sudah terkumpul begini, dia berkenal, ini ini tarekat. Kalau sekarang mengenai bendera merah putih itulah bukan hanya di lapangan dan di daratan. Kalau mereka memang AL, pengembangannya di darat. Kalau mereka memang AL, pengembangannya juga di lautan. Maka supaya bendera itu terkibar di pusat laut bagaimana? Benderanya terkibar di udara bagaimana? Harus syariat. Apa syariat? Itulah alat tabung pada laut. Itu syariat. Alat tabung harus ada. Dan harus ada terikat. Apa terikat? Alat tabung pakai linun. Alat yang gelap pakai boyong jarau. Alat yang pakai mata. Sesudah masing-masing alat digunakan pada tempatnya masing-masing, lalu mereka itu menyelam dan berhasillah mereka itu panjang bendera. Sudah sampai ke hakikat. Tapi kalau tak pakai syariat langsungnya berjumlah pada laut haudi. Maka karena tak pakai syariat. Demikian pula angkatan darat. Apa yang mereka itu juga pakai adalah alat kering, bajunya. Pakai silau lengkap, turun membukakan. Langsung dia turun sedikit. Kalau memang mereka itu bisa melakukan dengan cara di darat. Kenapa bisa? Dengan karena melakukan bendera itu hakikat, tapi melalui syariat dan melalui tarikat. Tarikat itu adalah alat bekerja. Tak mungkin salat diawali dengan Assalamualaikum diserahi Allah Tuhan. Tetapi adalah inilah muhtadadun bitakbiri wa muhtadadun bitaslim. Kalau demikian adalah sewaktu-waktu bukan salah, tapi kira-kira bukan salah tadi, malah kadang-kadang sedikit tergeser kira-kira jadi. Sehingga kita harus kembali apakah pokok yang salah atau cara yang lupa. Kalau pokok yang salah, pokok yang tidak lupa. Kalau cara yang tidak lupa, sistem yang tidak lupa. Maka dengan karenanya pada hari ini sudah jemaah yang terhormat, kalau sistem penyampaian salah, sesudah kita sampaikan orang tidak mendengar, jangan kata apa salahnya yang saya sampaikan. Apakah bahan yang saya sampaikan ini salah? Bapak bukan salah bahan Bapak, cara Bapak sampaikan salah. Inilah dulu. Jadi jangan kita merasa memang terkejut dengan orang tidak menerima. Tidak anggapnya bahwa kita punya orang aja jauh, lebih mungkin sisinya yang berbeda. Bagaimana juga yang betul? Caranya harus begitu, sistemnya harus begini. Tak pakai, tak salah orang buka baju kalau musim merah. Tetapi adalah salah orang memang pakai baju kalau waktu merah. Apakah memang salah pakai itu jadi atau salah pakai itu karena memang ikut dengan hari ini? Pada ini sebenarnya yang terhormat. Penyampaian mungkin sekadar ini karena masih ada sisa waktu yang diberikan oleh moderator untuk melakukan tanggapan. Mudah-mudahan di samping saya memberikan tanggapan menerima, maka ada yang saya maaf sebesar-besarnya, terutama kepada para guru sebagai guru saya dan kepada guru sebagai kawan dan teman, di mana kesalahan kalau diperbaiki, kalau memang tidak salah, mudah-mudahan kita gunakan bersama. Demikian, terima kasih. Dan pada akhir ini janganlah kami mengharapkan kepada adalah rumus. Kalau masih ada yang 1, 2, 3 sampai besok ada perbedaan, jangan dulu dimasuk dalam kesimpulan karena kita takut nanti perbedaan satu dengan dua. Tapi lupakan dulu hasil, setelah itu baru dimuat di dalam apa yang dikeluarkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, aku terima kasih atas paparan dan arahan yang telah dijelaskan oleh aku, dan kita rasa sangat jelas dan sangat tegas apa yang telah disampaikan. Kemudian sebelum kita lanjutkan kepada sesi tanya jawab, ini ada satu pengumuman diharapkan kepada semua peserta agar tidak menggunakan tempat. Artinya makan siang panitia menyediakan dalam ruangan ini. Jadi dalam aula ini makan siang bersama, kemudian nanti kita sholat zuhur, bagi yang sholat zuhur, dan setelah itu kita akan lanjutkan dengan zakara yang selanjutnya. Jadi makanan tidak disediakan di guest house, tapi disediakan dalam ruangan ini. Oke, insya Allah sekarang kita berikan kesempatan kepada para peserta dan para ulama untuk mengajukan pertanyaan, dan sudah masuk kepada kami beberapa pertanyaan. Abu, yang pertama adalah apa makna la ilaha illallah dan kenapa tidak ada kalimat la rabba illallah? Apakah kita boleh berpikir dengan la rabba illallah? Karena antara uluhiyah dan rububiyah tidak ada.
Kemudian Bapak sekalian, mungkin materi yang disengaja oleh media itu materi untuk saya agak beda dengan materi-materi yang guru-guru yang lain. Ya, karena ini adalah termasuk adalah penyampaian lebih cocok dengan akal ketimbang dengan penyampaian lebih mudah dari model. Maka karena kalau memang kadang-kadang penyampaian saya agak sedikit tak lupa, mohon dibermaaf dan mohon kiranya diperbaiki balik. Kenapa la ilaha illallah tidak la rabba illallah? Begitu. Apa itu rabbun? Malikin. Malikin itu apa? Sifat kerja. Apa itu ilahun? Itu ma'budun bihaq, itu sifat uluhiyah. Kalau demikian yang kita akui adalah la ilaha, apakah yang kita akui ma'bud bihaqnya? Kalau sudah ilahun ma'budun bihaqin, kalau ma'budun bihaqin, sudahkah ada di dalamnya itu rabu? Sudah ada. Kalau ma'budun bihaqin, belum kita katakan ma'budun bihaqin, kalau dia bukan rabi, bukan dia rabi alamin. Tapi kalau dia rabi alamin, la rabi bisa jadi kita akui satu sisi, dalam sisi kemudian masih dihajat di bedan. Ini inti dari la ilaha tidak la rabba illallah. Belum kita bicara bagaimana jarak dan pengertian la ilaha itu. Ini saya rasakan pun tidak bicara pada tempat ini. Maaf, guru kami yang kalau nggak betul diperbaiki. Kalimat la ilaha ini adalah dua suku kata. Karena suku kata yang pertama adalah kalimat tauhid, harus ada nafi, harus ada isbat. Bukan karena hanya sekadar lisan. Bisa jadi juga ada paham la ilaha maknanya la ilaha bukan ghair ilah, la ilaha ghairullah. Tapi kalau la ilaha ghairullah tidak ada lagi adalah isbat, tapi sudah hilang satu. Walaupun ujung maknanya hampir sama. Tapi kalau la ilaha adalah ada nafi, ada isbat. Itu sebenarnya apa nafi dan apa isbat? Maka cek yang jauh tak puhana atau yang jauh nyana, yang jauh tak punya atau yang jauh na. Disinilah mungkin sedikit lebih saya kayak hukum. Walaupun BO memang tidak, tetapi BO walaupun itu, maka tapi jalan tak kayak awal. Pengertiannya adalah ilahun ma'budun bihaqqin. Satu zat yang lengkap sifat kamal dan tidak ada sifat boleh. Menyona sifat kamal bahwanya tak adanya lengkap satu dua dan ber, baru dia jadi ilahun. Dan Yohana dibuatnya ke ilahun. Juga ditanya boleh. Juga ditanya ke jari jauh Tuhan. Juga ditanya akui Tuhan yang kan juga belum. Allah telah menyatakan belum adalah makhluk bagi manusia. Tidak boleh. Juga ditanya mengaku tidak boleh. Lain mana juga ditanya mengaku mana itu kan. Kan mengaku ada supaya ada dan mengaku tidak ada supaya tidak ada. Tetapi apa juga mengaku ada? Kenapa mengaku ada? Karena ada. Bagaimana kita mengaku ada? Bagaimana ada? Ini belum baik. Karena makna tauhid itu adalah makna ma'rifat. Makna ma'rifat yang dikandung jazimun wa fiqhul haqi. Kalau orang mengakunya Allah Ta'ala yang mencipta alam, tetapi dia mengaku ada Tuhan punya anak, dia mengaku yang dikandung jazimun. Kalau kita tanya ada Allah, ada. Kalau kenapa dia mengatakan kami tidak ada Tuhan, ada. Tapi Isa itu siapa? Anaknya. Tuhan yang dikandung jazimun ada. Tapi Tuhan punya anak, di mana salah mereka? Ini bukan karena yang dikandung jazimun. Kalau demikian, dalam ia tauhid yakin Tuhan Tuhan. Aja tauhid dan lain. Baru tauhid muwaffiqul haq. Bagaimana betul mengaku ada justru karena ada? Bagaimana mengaku ada? Bagaimana ada? Ada Allah bukan karena hilang tidak ada. Yang menandakannya dia. Kemudian benar Allah karena ahad. Yang benar ahad dia. Sudah mengaku ada karena ada. Tapi karena mengaku ada supaya ada. Maka pada Allah itu adanya ada 20, adanya tidak ada 20. La ilaha yang mana yang tidak ada. Yang tidak ada adalah yang sama dengan apa yang ada pada Allah. Dan jangan sekali-kali memisahkan antara nabi dengan isbat. Kalau kita bisa antara nabi dengan isbat,
mungkin tidak pernah melihat adalah kalangan almarhum Mauliyah. Ini sama. Tetapi apa juga? La ilaha tidak ada. Yang mana tidak ada? Yang sama ada sama. Di mana sama itu? Adakah kamu memang ragu ada yang lain daripada Allah? Tidak. Kenyataan ada yang lain daripada Allah? Tidak. Kenapa tidak mengaku? Tidak. Yang kita akui tidak ada bukan yang tahkok. Tidak ada. Yang kita akui tidak ada yang mubaham. Apa itu yang mubaham? Kalimat ilahun itu isim nakilah kalau orang punya. Kalau orang mengatakan ilahun itu al-faiqulli, satu kalimat menunjukkan kepada satu makna tidak kepada siapa. Ilahun ma'budun bihamdih. Berapa awalnya? Boleh banyak menurut. Ada itu ilahun ma'budun bihamdih. Bagi jauh menurut orang lain. Intinya nak rujung minum. Tahu kerja ilahun. Pak Ulim tak tentu. Rawut tak tentu. Lelah payah jadi waham. Memang karena lelah payah jadi waham. La ilaha yang dah menjual ini yang jadi waham berapa? Yang asli yang ma'bud jahat yang hendak terpulang. Inilah yang sebut sebelum ini apa? Kenapa? Kesimpulan pertanyaan. Kenapa la ilaha tidaklah apa? Karena adalah ilahun itu adalah kemudian itu zat, sedangkan takut itu adalah kira-kira kerja. Apabila dalam sisi kerja sudah memang diakui, apakah yang lain sudah pasti? Belum tentu. Tapi kalau dikatakan adalah makhluk itu yang kira-kira. Tidak dikatakan makhluk dia Allah Ta'ala. Kalau tidak ahad tak, tidak ahad sifat, tidak ahad dengan kerja. Mungkin sekarang ini bisa jawab. Baik aku, pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan ibadah dan apa kaitan antara tauhid dan ibadah? Dan apakah iman tauhid dan tauhid juga ibadah? Tauhid dan ibadah itu adalah satu memenuhi talab syariat. Wa'budullah tak syarikat dengan lu. Ibadah itu adalah dua sisi. Ada ibadah yang ilmiah atau yang taqiyah, ada ibadah badaliyah atau ibadah amaliyah. Sama dengan dalam dua sisi ibadah, baik yang taqiyah dan dalam ibadah amaliyah, harus tidak boleh lepas daripada ahad. Kalau demikian kita lakukan salat. Kenapa salat? Dikarenakan karena itu Allah yang beritahu. Dan Allah yang memerintah kita itu ada panduan, tidak ada tiwan. Kenapa juga Allah memerintahkan apa? Karena itu merupakan adalah syarat syariat untuk dalam pandangan akal diterima. Karena segala sesuatu itu adalah Allah yang menjadikan. Tetapi sesuatu Allah yang telah Allah menjadikan. Belum kita tahu iya, tidak, baik, jahat. Terjadi nampak pada seseorang. Sesuatu yang telah terjadi Allah yang menjadikan. Kalau sesuatu yang terjadi Allah yang telah menjadikan, maka semua kejadian itu Allah yang menjadikan. Kenapa juga barang yang terjadi itu diazab kepada orang melakukan maksiat dan diberi pada orang melakukan ibadah? Bukan karena diberi pada dan adab atas yang terjadi dalam kejadian. Yang diberikan adalah hukum atas barang yang terjadi. Itu dan yang Muhammad. Hukum syariat bukan tak kejadian kena. Hukum syariat kena bila terjadi. Mati demo seraya mati. Sia demo mati mati itu. Apakah ada macam mati atau ada macam mati? Kan mati demo ada macam. Dia hilang nyawa. Di situ hilang nyawa. Kenapa hilang nyawa? Bizakhi ada. Ide hilang nyawa. Pakar hilang nyawa. Dia mati jelas. Ada. Jangan jika inama halama alaikum wa ta'ala mati. Ini berbeda Allah yang menyebut petunjuk yang memang nama roda. Allah yang menyebut petunjuk nama syaitan. Allah menyebut yang diberi hukum dan dia menyebut Pak menyebut. Pak tahu dia menyebut Pak Ulim dia menyebut. Dia kata yang di barang jauh yang cocok Tuhan dia Tuhan ini. Ready dengan tapi kalau dia menyebut Allah, Pak tahu dia Pak Ulim. Dia karena yang dia tak tahu dia. Lain adalah dian dan lain adalah lain. Kemudian Allah punya hukum dan baca pun, bantu pun Allah punya. Tetapi kemudian baca dia, baca dia baru dengan menyodingkan dua bapak yang aman syariat, itu disambung.
Penyodengnya kepada buah bapak dengan naik, itu nayu. Maka itulah kesimpulannya bahwa ibadah harus berdepak dengan kira-kira akidah. Tauhid dengan puasa dengan bahkan dia lakukan karena kita yakini semuanya itu lillah, bahkan yang Allah beri mengharapkan karena nama punya diharap Allah beri bahkan mayatnya nama hanya kalau bahkan namanya liu Tuhan itu liu dengan dakwah Allah karena itu hamba Allah Taala itu sudah kira-kira dulu. Baik, terima kasih. Sambil kita memberikan kesempatan doa pun, mungkin doa pun langsung saja kita langsung masuk kepada yang selanjutnya. Banyaknya sekarang ulama-ulama yang berpegang teguh terhadap asma wa sifat, dan sekarang sudah banyak diyakini. Bagaimana tanggapan pemateri jika hanya seorang itu hanya berpegang kepada asma wa sifat dan tidak mengerti sifat 20? Dan mana lebih baik, sifat 20 ataupun asma wa sifat? Memegang kepada asma wa sifat tentu kita tanya dulu bagaimana yang maksud dengan memegang kepada asma dan sifat, dan bagaimana yang maksud dengan memegang dengan sifat 20. Dengan hafal ini tidak berkali bukan. Dengan memang mengingatnya bahwa ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razak itu ya. Demikian juga bukan. Lalu bagaimana juga hubungan kenapa juga harus ada sifat 20? Sifat 20 ini kalau menurut saya, sifat 20 ini kira-kira merupakan dada ceket ya kalau bahasa sekarang. Kalau umpamanya Pak Wali melakukan keduri namanya, undang-undang urut sekitar namanya, urut lain di surat itu undangan dibuat ceket. Jalan Medan Aceh, kemudian ada simpang, kemudian belok kanan ada masjid, kemudian belok kiri ada sekolah SD, kemudian lupa di situ adalah rumahnya di sini. Itu seket. Kajian baru itu seket. Apa itu seket? Uwal awalu wal akhiru, bagaimana ya? Itu sudah bicara Allah Taala. Katanya bahwa Nabi Nabi 20 yang bukan tauri Pak Wali kata roh bukan tiket tak ada yang. Katanya kampung roh bukan tauri bukan tiket. Yang ulah-ulah kampung kepun tiket aku anak orang mau kau ini. Tetapi Rasulullah diturunkan Al-Quran dalam turunkan dua. Rasulullah nomor pertama kalau pegang ampun. Idanya memang tidak pegang ada ampun macam ampun buat awal akhir banding dengan alam oleh Allah itu. Wa akhiru kemudian dari habis hidupnya baru ada doa. Kalau begini masih hukum kira-kira ini, maka sungguh salah. Maka awal akhiru diartikan dengan bahasa wujud yaitu tidak batal. Apa itu tidak? Nabi Adam as-salih wujud, dan apa itu batal? Yaitu Nabi Adam al-lahir wujud. Artinya ada Allah itu bukan karena hilang tidak ada, dan ada Allah itu bukan justru belum datang tidak ada. Kalau begitulah mana kira-kira dalam wujud kita, maka sebenarnya awal akhiru apa? Itu mana? Kalau kita tidak boleh hukum ayat Quran dan panahnya kira-kira lagi disebut waktu wujud, dibaik ada ini. Dibaik baik. Tetapi faktor memang hina sampai tadi jangan kena ayat Quran pada bandung atau apa lain pakai hina ini. Jadi aneh. Tapi terima kasih. Ujung ada yang buat juga waktu. Di mana ada bukan dalam. Ujung daun bukan datang, bukan nagurnya dalam hukum. Kenapa? Semua yang diulah ini bukan adalah memang itu sifat. Yang kedua, bukan sifat Allah 20 hanya 20. Dan takut juga Tuhan 20 tak berbeda. Tuhan itu 20 sifat untuk mengenal beda Allah dengan Allah. Kurang daripada 20 sifat belum bisa perbedaan Allah dengan Allah. Lebih daripada 20 juga tidak perlu lagi. Kalau ada paham yang menyatakan hanya sifat Allah berbeda pada 20, ini paham yang tidak betul. Kenapa? Yang pertama dalam kitab juga tidak ditulis yang bahwa wajum lalu sifatillah al-ma'isyur tidak ada. Tapi semua kitab ditulis wa mimma yajibu wa mimma sifat Allah berapa?
Bagi zat Allah tidak ada batas, sifat Allah tidak ada batas. Bagi zat Allah adalah semua yang baik ada, maka pada zat Allah tidak ada yang salah. Kesimpulan, baik Allah bukan karena hilang tidak baik, tetapi baik Allah karena memang pada Allah tidak ada sifat yang tidak baik. Oleh karena demikian, maka ibadah dengan adalah tauhid. Hanya itu dengan orang ibadah, banyak ibadah yang tekun ibadah karena nak berpulih. Kenapa kamu ibadah dia betul? Karena dia bukan anak kami. Bahkan kemudiannya karena itu kami hilang penyakit. Ini belum dikatakan adalah ahad dan kemudian. Saya kabur. Nyona pertanyaan pertama. Hal kana tauhid al-uluhiyah wa rububiyah wa asma wa sifat muwafiqan khabar kana. Hal kana tauhid uluhiyah wa rububiyah wa asma wa sifat muwafiqan lil asy'ariyah wa laqad fahimna annaha min aqidatil wasatiyyah allati i'taqada ahli salafin wal wahid. Hal kana tauhidul uluhiyah wa rububiyah wa asma wa sifat muwafiqun lil asy'ariyah am khalid wa laqad fahamna annaha min aqidatil wasatiyah allati ya'taqada ahli salafin al-wahamiyah. Bunyi hal kana tauhidul uluhiyah wa rububiyah wa asma wa sifat wa biqulil asy'ariyah atau kira-kira mukhalif. Bukan wafiq dan mukhalif, anak istilah. Asy'ariyah tidak pernah membuat tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid sifat wal asma, tidak pernah melakukan istilah. Kalau memang ada istilah, kalau memang ada perbedaan tauhid, di satu sisi begini tauhid, di lain begitu adalah tauhid. Rasa saya tidak mungkin. Kenapa? Karena tauhid itu adalah dhanni tidak boleh, wahmi tidak boleh, syakki tidak boleh, apalagi adalah jahli. Karena makna tauhid adalah ilmu ataupun ma'rifah. Makna ma'rifah itu adalah dia bilang jahil, dia bilang adalah waham, dia bilang syakun, dia bilang dhanna, baru dia ilmu. Sedikit saja waham, nol, naimena, tauhid. Kemudian dia tahu 20% tauhid, sama dengan 50 salah dia tauhid. Titik-titik 50 salah dia tauhid. Kemudian tadi 20 tauhid. Bagaimana adalah masalah yang menyebut dengan ketauhidan tidak ada khilaf. Nah, yang khilaf Tuhan Pak menunjukkan adalah ahad. Bagaimana khilaf kalau umpamanya kadirun yang ada yang jadi kudus kemenangan mudah itu khilaf tadi itu. Tapi menurut yang kaji ketauhid, yang meneliti ketauhid, maka kalimat yang terdapat adalah al-kana tauhidul uluhiyah wa rububiyah wa asma wa sifat wa biqul asy'ariyah atau mukhalafah. Kemudian anak istilah, penyona istilah menunjukkan wafat dan wafat. Oleh karenanya, walaupun pahamna anha min aqidatin, tapi ada yang berbentuk akidah wasitiyah, yaitu yang dipahami dengan wahamiyah. Yang katanya kita itu kita paham tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Sebelum kita menjawab bagaimana pemahaman tauhid rububiyah, diakui saja adalah Allah yang esa dalam rububiyah berlebih dalam ibadah. Kalau jadi, kalau saya tak bisa tahu itu sudah tauhid. Hanya mengaku Rabbi saja Allah. Sedangkan uluhiyah yang menyebut dengan sembah, kenapa kamu sembah? Illa liyuqarribna lahi zulfa. Nak ukurhan. Tak kayak sini adanya apa? Ada Allah, ada. Kadang-kadang Allah tak ada. Kami yang mengaku tak ada Allah. Ada Allah, ada. Ada anak, ada. Dalam sisi uluhiyah sudah ada anak. Dalam sisi uluhiyah mengatur Allah. Dia tauhid, dia tauhid berbetul-betul yang tak boleh dia tauhid.
Maka karenanya dimana tuan-tuan ilmu Al-Quran, kalau adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah tidak pakai istilah uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat wal af'al. Baik, alhamdulillah hadirin peserta mudzakarah, kita ada waktu lebih kurang 15 menit lagi, karena setelah itu kita akan break untuk makan siang dan sholat zuhur. Kemudian Abu yang mulia, ada lagi pertanyaan, bisakah dipisahkan antara zat dan sifat Allah? Kalau bisa, bagaimana memisahkan? Nah, lagi itulah saya tahunya tadi. La hiya huwa wa la hiya ghairu. Bisakah tidak bisa zat dengan sifat? Sifat siapa? Sifat Allah. Saya rasa adalah kalau bisa terpisah berarti belum diketahui yang mana kira-kira Allah yang dikatakan zat wajib wujud. Sifat Allah Ta'ala itu tadi dalam istilah qaimatun, sifatun, kalimatun, qaimatun bilati. Haidinlah dibuat kata kedepinya jenlah mendak asal sifat. Udah Allah mendak haidinlah bekas sudah mendak dalam asal sifat. Alamnya asal sudah bekas sudah alam. Allah melakukan. Kalau demikian di satu sisi sifat dengan zat namanya. Ada yang pegang tidak God Allah. Ada yang pegang adalah ilmu God Allah. Ada yang pegang mamen God Allah. Ada yang pegang ilmu God Jabri. Itu dalam nakuli. Adapun dalam umuri, dalam kejadian, dia adalah wadahiyah ghairu. Dia enggak bisa. Kalau demikian zat dengan sifat di dalam umur tidak bisa. Apakah dia dabuh labati, dabuh kudu mendam, dabuh jadi, atau dabuh mati mendam, dabuh sila? Itu. Apakah Allah menciptakan alam dengan budak mendam anak, atau dengan zat mendam budak anak budak? Itu. Tetapi budak bukan Allah, Allah bukan budak. Allah menjadikan alam dengan budak saja. Allah menjadikan alam dengan zat dan tetapi prinsip Allah menjadikan sifat yaitu berat. Lalu kemudian bisakah bisa zat Allah Ta'ala dengan sifatnya? Tidak pernah. Kalau tidak pernah, jangan menganggap bahwa kalau bisa kalam Allah bisa dengan zat. Ingatlah Allah itu duduk dua kaitu dalam Taurat, Injil dan Quran. Kalau bisa. Maka karenanya dikatakan di Taurat, Injil dan Quran kalam lafzi, bukan kalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Tuhan mana yang dinafikan? Sudah kembali ke kalimatnya. La ilaha illa Allahu. Tuhan yang dinafikan. Kalimat yang dinafikan seakan-akan kita harus ikut serta untuk menafikan. Tapi kita tidak berubah, tidak hak kita menafikan. Tugas kita bukan menafikan, menafi. Itu aja. Kau yang dapana, mengaku hana. Kau yang dapana, resiko. Barang hana dapana, wow. Barangnya dapana, sulit. Ada orang, barangnya nak, kalau punya hana dia, sulit. Punya kan dendek, ini kita betul. Sulit dia pakai ni, ada yang berbagai ini apa aja. Atau barangnya hana, kalau yang lupa hana, barang hana, tak usah ada pun hana berdoa. Jadi menurutnya begini, dia hanya hana, yang mana yang kita akui tidak ada, yang tidak ada. Yang mana yang kita akui ada, yang ada. Karena kenapa begitu? Tugas kita hanya yang ada disuruh akui ada, yang tidak ada kita akui tidak ada, selesai. Bagaimana kita akui ada barang ada? Bagaimana ada? Bagaimana kita akui barang yang tidak ada? Bagaimana tidak ada? Kita meyakini Allah nggak punya anak, yakin saja Allah nggak punya anak. Bagaimana nggak punya anak Allah Ta'ala? Bukan karena tidak ada lagi, bukan belum datang. Bukan karena nggak ada anak Tuhan lagi, karena bukan karena berdoa. Berapa juga ada ini Allah nggak punya anak, hanya sifat anak Allah Ta'ala. Beda dengan ini, dia nggak punya anak, tidak akui orang lain nggak punya anak. Tetapi dia nggak punya anak, bisa jadi karena belum anak, atau memang anaknya sudah gede semuanya. Jadi kesimpulan kalau menurut saya pertanyaan ini,
bukan ditanya yang mana kita yang menafikan, tetapi yang mana kita akui Nabi, yaitu la ilaha ma'bud bihaq yang buat Allah. Nah, kenapa kita tolak yang ma'bud bihaq yang buat Allah? Tidak, karena memang dia tidak ada. Yang mana yang kita isbatkan yang kita mengakui, karena dia itu yang ada. Kalau demikian, istilah dalam kitab mengisbatkan bukan mengisbatkan supaya suruh, tetapi mengisbatkan justru karena dia sudah suruh. Mengisbatkan kepada Allah, tapi isbat kepada Tuhan yang suruh itu. Kalau dia membuat kita jangan itu. Sebelum kita nama Allah sudah ada. Apa juga mengisbatkan? Kenapa kita mengisbatkan kepada Allah? Justru karena Allah Taala sudah suruh. Bukanlah mengisbatkan supaya suruh. Dan kenapa kita adalah menafikan supaya tidak ada? Bukan. Kenapa kita akui tidak ada? Justru karena dia tidak ada. Ini yang biar nanti. La ilaha Tuhan kau yang Tuhanan. Tuhan kau yang benar. Pun dan yang salah. Menyohana dulu pun salah itu beliau. Yang dakwahnya Tuhan betul. Yang tak benar Tuhan Allah. Salah dan yang jauh dibelah. Betul salah jauh karena nampak dari jauh dengan yang salah. Betul dengan kita Tuhan baru. Dan baru orang yang tidak ada ni. Kemudian yang padat yang ada depan itu yang kita memandang. Tuhan ada depan, nah, mereka yang padat. Saya kira Tuhan ada depan, habis janji kita orang Islam. Habis ini cara kita ada lain. Tapi karena Allah kamu yang depan, kita jadi apa? Jelasnya kenapa Allah tidak ada depan? Karena dia kamu punya depan. Kenapa Allah kamu tidak tahu bagaimana? Karena dia tak punya badan. Kenapa kamu kepada Allah? Karena dia tak punya zaman. Habis dia punya perjalanan Tuhan, urus ingat itu. Dan mereka tidak dengan semua ini pun ada dengan. Itulah. Baik, terima kasih. Pada seluruh peserta kami minta maaf mungkin karena banyaknya pertanyaan tidak bisa kami bacakan semuanya karena menimbang waktu 37 menit dan mungkin kita berikan satu lagi pertanyaan ya, kemudian aku menuju kesimpulan. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana pemahaman tauhid awam, tauhid khawas dan tauhid khawasul khawas? Tauhid awam, tauhid khawas, tauhid khawasul khawas. Peringkat dengan kandungan hidup tauhid ini. Lagainya sembahyang itu dihendak kanan kaki. Tapi dia hidup, dia dah rukun bangkanya orang hidup, dia dah rukun bangun dia lebih beda. Ada hidup rukun dia dah bayang Rasulullah beda tau. Pakaian dia ke dalam itu dikarenakan karena adalah tingkat keimanan itu adalah tahu. Mengingat tingkat keimanan berbeda, maka juga tingkat melahirkan dan meyakini iman itu juga beda. Sehingga adalah tauhid khawas yang tauhid umum begini. Saya yakini macam Allah adalah Tuhan alam, Tuhan adalah Tuhan alam, punya alam nawadaya Tuhan nawadaya, punya Allah na tempat alam na punya Allah na tempat alam na tempat, punya Allah na lamun Tuhan na lamun. Bagi pada itu efeknya le nak mau. Itu nak dia ayo. Tetapi apakah keyakinan ini yang besar? Besar, maka tak boleh tauhid yang dikatakan dia semua muafiqul haq yang dia guru mukmin. Anda ini yang besar. Jadi berbeda. Iman karena boleh berbeda. Itu sudah. Kemudian tiga keyakinan wajibnya lebih dan dosa. Kita sebagai orang biasa meyakini mana dari ada Allah. Dari ada Allah, Allah. Sejauh tak dengan akal orang ini. Kebiasaan dari itu adalah tidak buktikan, tidak cukup ikut sertakan tadi untuk menguatkan barang yang kita nawar. Padahal ragu barang yang kita nawar. Ini siapa punya kebun? Bukan, ini kami punya kebun. Ini siapa punya kebun? Kami punya kebun. Masih dilakukan. Tidak boleh bukti bahwa ini ambil atau inilah kira-kira sedemikian kami. Lalu kemudian apakah yang kita lakukan Allah ada atau Allah ada? Yang boleh ada boleh tidak Allah atau Allah? Yang boleh ada boleh tidak
Allah wajib wujud. Kenapa adalah mana dari ada Allah Allah aneh? Dari yang masyhur untuk kita isbat barang takut. Aneh. Yang jelas barang masyhur kita dalikan dengan barang takut. Itu betul. Maka katanya orang khawasul khawas, mana dari ada Allah? Allah. Kita mana dari ada Allah? Allah. Berbeda. Kenapa berbeda? Karena di mata orang itu yang ada Allah, Allah tak ada. Karena dalam keyakinan mereka Allah yang ada, Allah tak ada. Dalam mata kita Allah yang ada, Allah tak ada. Kenapa tak nampak? Maka barang yang tidak nampak perlu kita jadi. Jika inilah dari akli yang tauhid. Jangan terpikir yang bawa dari akli suku tauhid syariah dan akhliyah. Menyonya berpikir dari tauhid Abu Bakar Asy'ari dan Maturidi mengakai maka mereka nyata salah, tapi salah pun. Dari akli bukan untuk sebut. Dari sebut adalah dari akli, tetapi dari akli adalah untuk mengisbat barang selalu. Dari ada Allah, innani ana Allah. Dari Tuhan satu itu pun wallahu ahad. Dari Allah tidak ada perkataan wal awal wal akhir. Dari Allah Taala tidak punya tempat, itu laisa kamitslihi syai'un. Kemudian itu semuanya sudah ada tadi. Bagaimana barang yang sudah ada dari akli bisa termakan dengan akal? Maka dari akli bukan untuk sebut, tetapi untuk memaklumi barang tersebut. Maka yang karenanya baiknya kita ragu hansah tauhid uluhiyah, tauhid asy'ari dan masyhuri karena pakai dari akli. Ya. Punya dari akli tak berubah. Aneh. Dari akli dari akal itu betul ada Allah Taala. Bagaimana untuk barang yang masyhur dan kedua barang takut. Pakai kenapa pakai ragu? Tapi kenapa juga dari akli? Dari akli adalah untuk mempernampakkan barang yang sudah ada. Nah Tuhan kebetulan kita dari kayu mulakaina sama dengan barangna kayu mulakaina. Singkat kata dari akli untuk pasti untuk ada dan dari akli jangan ragu barang yang sudah ada. Yang mana kita yang dari akli maka jadi ragu. Tuhan apa ada pakonya dia tak ragu. Tapi kalau dari akli sudah itu, maka kita pahami tidak perlu ada tempat. Karena dulu sebelum Allah menampakkan Allah sudah ada. Di mana dia? Dulu tidak ada tempat. Kenapa sekarang baru ada tempat? Tak akui model. Baik akui model ni dengan Tuhan nampak. Oh, kebiasaan ada tempat. Ada tempat. Saya sudah lalu. Dia tidak boleh ada buang tempat. Yang ada yang boleh mana bagaimana? Saya rasa memang begini. Baik, aku terima kasih. Ada waktu 3 menit untuk aku mengambil kesimpulan atau kesimpulan. Kesimpulan, kalau menurut saya tidak menyatakan salah tauhid rububiyah dan uluhiyah. Tapi menurut saya kami tidak punya istilah itu. Tapi kalau yang ternyata salah, masing-masing kita anggap tauhid ini saya katakan dalam sisi rububiyah tauhid, dalam sisi uluhiyah bukan. Ini tidak mungkin. Dalam sisi uluhiyah kira-kira tauhid, dalam sisi asma bukan. Ini tak okey. Jadi karenanya terkumpul satu dua dan ketiga maka disama tauhidan. Karena makna tauhid itu adalah dari kalimat wahada. Semua sisi yang kira-kira terkumpul jadilah dia itu ahad. Yang kedua adalah kalau dia itu ahad, Allah Taala itu ahad. Baik, ada kala ahad pada zat, ada kala ahad pada sifat. Ada ahad, ada kerja. Kenapa harus ahad dalam kerja? Karena Allah kerja itu adalah asal sifat. Dikenakan karena sifatnya ahad, maka si kerja ahad. Karenanya ilmu Allah tidak terbatas, maka ciptaan Allah tidak boleh terbatas. Allah Taala membuat bahwa barang menurut ilmu Allah dengan anak petang. Umpamanya hukum wajib sembahyang berulang. Hukum wajib mereka cara bagi harta ulinam ulinam daripada keundangan dari mislu hadil usaid yang nyebutnya tahu Allah Taala menyebutnya Allah Taala fikir kamu maju yang menang dino kalau maju tidak ada yang satu ulinam orang satu dua payah satu hukum ilmu Tuhan dengan bermata
anak deku di Tuhan bawa dia temun urut dia kabur urina. Yang deku bawa dia temun urina dia tertipu, dia bagi luar. Ujung-ujung begini, pakai Tuhan yang maka karenanya hukum Allah yang akan begitu, kata-kata dengan lebih ada jejak ketemu. Bagaimana pikiran hukum Allah ada jejak ketemu sebenarnya Allah Taala itu jahil. Allah Taala itu terbatas. Nauzubillah, berbatas pada Allah itu belum zaman. Apabila itu coba orang perlu lakukan kembali tinjauan Al-Quran. Alhamdulillah. Quran belum dijawabani seakan kalam Allah tak berlaku dengan alamnya. Yang kedua tiga dijawab balik kepada Allah Taala kalam, ujung-ujung dijawab balik dan hadapan. Inilah sebagai kesimpulan ahad dalam tulis sampai. Mudah-mudahan kita sebagai manusia yang mungkin, apalagi sebagai guru yang mungkin dan menurut yang anak cukup dengan lain, baik kita ragu dengan bermacam aneka imam, tetapi setiap barang yang tumbuh dalam perkembangan alam itu, biar dia tumbuh, tapi kita sudah berajarkan. Menyelewat berajarkan tauhid yang mana, alhamdulillah dia pakai, hanya lewat diam saja. SMP ini bagaimana? Kalau memang mungkin di mana yang masih ada perbedaan, sang buah, ada baiknya kita dulu menyamakan persepsi dan memberi kategori benar argumen masing-masing. Jika kita berpegang yang tanah, berpegang Allah. Jika berpegang dari itu dengan Tuhan, rendah meredek, yang rendah meredek. Inilah yang menentukan ini Ahlussunnah wal Jamaah. Sungguh banyak persepsi. Padahal dari besar Allah Taala telah menentukan ma'ana alaihi wa ashabi selesai. Kita cari bagaimana pengertian ma'ana alaihi dan bagaimana pengertian Allah wa ashabi. Itu adalah memang itulah kita ini. Mudah-mudahan dengan ada demikian terjadi perbedaan pada umum, bukan dikatakan boleh. Memang alhamdulillah ada. Tetapi terjadi ikhlas pada usul ini alhamdulillah. Bagaimana yang berlaku umat ini yang lalu dulunya rahmat, tapi itu juga akidah. Dan tirau anak itu persoalan yang lain. Tirau lain itu persoalan yang lain. Tapi tirau lakukan tirau anak ini yang perlu kita lupakan. Demikian kesimpulan. Yang kedua, kesimpulan yang terakhir. Sebagaimana disampaikan oleh beberapa tadi, yang bahwa inilah permulaan dan nanti sore pada salat zuhur ada lanjutan dan besok juga ada lanjutan. Yang pertama kepada panitia pelaksana, kedua panitia dan kepada moderator, pada seluruh panitia kami mohon maaf karena kami tidak bisa mengikuti nanti sudah dulu karena hal yang lain dan besok jika mungkin diikuti untuk mensampaikan kembali lebih pada para guru yang belum melakukan dan menyampaikan materi. Kami minta maaf bukan besok tidak kami hadir dan nanti, tapi karena kami berikan dengan hal yang lain berdua. Sehingga pertemuan dan penyampaian saya pada hari ini di mana yang kurang mohon kira-kira ditambah dan di mana yang tidak sempurna supaya disempurnakan, mudah-mudahan menjadi bahan skripsi atau kalau orang memang lagi sekolah dan menjadi bahan susunan panitia nanti pada akhirnya ada yang lebih kita pemirsa. Yang kedua, kalau sudah ada satu rumuskan, inilah karya para ulama. Para ulama sudah ada satu rumusan, telah selesai. Lalu menjalankan rumusan lama, itu baik bukan lama. Kali ini betul-betul saya selesailah para ulama yang kata. Tapi tidak ada ulama dari bukti. Ketika ulama jalan yang mengaku dia benar. Tapi berjalan ini sudah pulang untuk pemerintah. Sambungkan menjalankan dengan tidak itu benar untuk pemerintah. Tapi baik berjalan dari lawan itu. Kalau memang bagi pun dia berjalan, bayar itu boleh bukan oleh. Tapi masing-masing fungsi inilah yang dikatakan kerjasama. Baik hasil dari nama apa yang orang ini. Tapi dari nama apa yang orang ini itu benar. Nama nama udang apa yang itu kenapa? Ada yang kira ada yang bergerak. Berjalan dalam lingkungan tidak cukup. Ini merupakan adalah buang-buang waktu dan buang-buang energi. Inilah merupakan harapan saya. Semoga melaksanakan bagaimana kerja pelaksana tergantung langkah itu. Minimal tidak bagus lima kali kenal kubur. Raya berkecil bagus. Hanya kota dibagi oleh kota. Aceh Utara dibagi oleh Aceh Utara. Aceh dibagi oleh Aceh. Tetapi hai dibagi Indonesia. Tapi ini Lampung letak yang bagus. Padahal kami pihak bagus di pemerintah. Hai bagus dalam Indonesia. Tapi bagus. Lampung jauh di Mekah kami nanti Lampung. Kota apakah oleh kota, Aceh Utara apakah oleh Aceh Utara.
Di mana yang belum cukup mengerti yang itu agama, para ulama posisi yang memberi. Demikian pula kalau memang ada hal-hal inilah dia. Olehnya yang terakhir, lagaya menggunakan lambang-lambang ulama untuk jalan anda yang kau ikut. Maka mudah-mudahan beri jalan berinya juga adalah lebih baik beri. Bahkan lambang-lambang yang kau ikut pakai ini abu, ini abu, ini abu, supaya jalan program. Maka program yang kau pakai tempat sebagai ada kira-kira penguasa yang jalan programnya baik itu dan itu, tapi benar beri dan benar beri. Ini nak Pak dalam perintah, ini Pak Wali perintah, ini Pak Wali perintah. Coba mudah-mudahan insyaAllah lagi aja jalan ada anda tu dapat tu transaksi atas jasa dasarnya itu harus didasari pada mudarat yang kedua tiga diuji balik kepada Allah Taala, ujung-ujung diuji balik dan hadapan. Inilah sebagai kesimpulan ahad dalam terus sampai. Mudah-mudahan kita sebagai manusia yang mukmin, apalagi sebagai guru yang mukmin dan mentor yang anak cukup dengan lain, baik kita ragu dengan bermacam aneka imam, tetapi setiap barang yang tumbuh dalam perkembangan alam itu, biar dia tumbuh, tapi kita sudah ajarkan. Menyelewat menjadikan tauhid yang karena alhamdulillah dia pakai, karena lewat diam sejalan. PCPJ lainnya. Kalau memang mungkin di mana yang masih ada perbedaan sangguan, ada baiknya kita dulu menyamakan persepsi dan memberi kategori benar argumen masing-masing sehingga dinau berpegang yang salah, berpegang salah. Jika berpegang dengan itu, rendah yang rendah. Inilah yang menentukan ini Ahlussunnah wal Jamaah. Sungguh banyak persepsi. Padahal dari besar Allah Taala telah menentukan ma'ana alaihi ashabi selesai. Kita cari bagaimana pengertian ma'ana alaihi dan bagaimana pengertian Allah wa ashabi. Itu adalah memang itulah kita ini. Mudah-mudahan dengan dalam demikian terjadi perbedaan pada umum bukan dikatakan boleh. Memang alhamdulillah ada. Tetapi terjadi ikhlas pada usul ini alhamdulillah. Penyamaan yang berlaku umat ini mengenal dirinya rahmat, baik tapi itu juga akidah. Dan tidak anak itu persoalan yang lain. Tidak lain itu persoalan yang lain. Tapi tidak anak lupa Tuhan anak ini yang perlu kita lupakan. Demikian mungkin kesimpulan. Yang kedua, kesimpulan yang terakhir. Sebagaimana disampaikan oleh beberapa diri yang bahwa inilah permulaan dan nanti sore pada salah ada lanjutan dan besok juga ada lanjutan. Yang pertama kepada panitia pelaksana, kedua panitia dan kepada moderator, pada seluruh panitia kami mohon maaf karena kami tidak bisa mengikuti nanti sudah dulu karena hal yang lain dan besok kita mungkin diikuti untuk mensampaikan kembali lebih-lebih pada para guru yang belum melakukan dan menyampaikan materi. Kami minta maaf bukan besok tidak kami hadir dan nanti, tapi karena kami terikat dengan hal yang lain berdua. Sehingga pertemuan dan penyampaian saya pada hari ini di mana yang kurang mohon kira-kira ditambah dan di mana yang tidak sempurna supaya disempurnakan, mudah-mudahan menjadi bahan skripsi atau kalau orang yang lagi sekolah dan menjadi bahan susunan panitia nanti pada akhirnya ada yang dikit kita mengusaha. Yang kedua, kalau sudah ada satu rumusah, inilah karya para ulama. Para ulama sudah ada satu rumusah telah selesai. Lalu menjalankan urusan lama itu baik kemudahan yang lama. Kali ini tentu urusannya selesailah para ulama yang jaga. Tapi tidak ada ulama dari mungkin. Ketika pun berjalan yang agak benar. Tapi berjalan ini sudah pulang untuk pemerintah. Sambungkan menjalankan dengan tidak itu benar untuk pemerintah. Tapi baik sampai di jalan dari lawan itu. Kalau memang waktu itu dia berjalan, bayar itu boleh bukan oleh pemerintah. Tapi masing-masing fungsi inilah yang dikatakan kerjasama. Baik hasil dari tanaman habis ada orang ini. Tapi dari tanaman habis orang ini itu benar. Tanaman tambah hujan habis itu terawan. Mati curau habis bergerak. Berjalan dalam lingkungan tidak sembuh. Ini merupakan adalah buang-buang waktu dan buang-buang energi. Inilah merupakan harapan saya. Semoga melaksanakan bagaimana kerja pelaksana tergantung langkah itu. Minimal tidak bagi 5 kali 5 menit kena kubur. Raya berkecil bagi hanya kota dipagari oleh kota. Aceh Utara dipagari oleh Aceh Utara. Aceh dipagari oleh Aceh.
tapi hai kata tu Indonesia tapi yang lampung letak yang kata padahal kami tidak betul di pemerintah hai betul dalam Indonesia tapi apa betul lampung jauh yang dimembang kami nanti lampung kota apakah boleh tenang asyiklah apakah boleh jabatan di mana yang belum cukup mengerti yang itu agama para ulama posisi yang memberikan demikian pula kalau memang ada hal-hal inilah jalan sebaliknya yang terakhir laganya menggunakan lambang-lambang ulama untuk jalan adalah yang kepada orang ikut maka mudah-mudahan beri jalan beri itu adalah lebih baik beri bahkan lambang-lambang yang kau ikut pakai ini abu supaya jalan program maka program yang akan pakai tempat sebagai ada kira-kira penguasa yang jalan programnya baik itu dan itu tapi benar beri dan benar beri ini nak Pak dalam Indonesia ini Pak Wali Berita ini Pak Wali Berita coba mudah-mudahan insyaAllah lagi jalan ada anda tu lapan tu yang pergi jalan jadi punya mana-mana anak lima balik di satu sisi pakai orang lain bila pihak kamu ikut sertakan membantu orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para majelis dan seluruh peserta ulama saja selesai sudah sesi yang pertama tentang topik-topik dalam judul Tauhid Uluhiyah, Asma wa Sifat dan juga Tauhid Uluhiyah yang telah disampaikan oleh guru kita bersama yaitu Guru Haji Abdul Manan ataupun Abdul Manan Namrud. Jazakumullah khairan jazakum barakallahu fina wa fikum wa ja'al jannata mathwana wa mathwaakum insyaallah. Daripada kami selaku moderator acara pada sesi ini kami meminta maaf di mana ada yang kurang, di mana ada yang tidak berkenan. Kemudian kita serahkan panggung ini atau waktu kepada seksi konsumsi. Kemudian pengumuman selanjutnya setelah kita makan siang dan setelah sholat zuhur nanti kembali ke tempat tepat jam 2 siang kita kembali semua ke tempat karena kita akan mengikuti sesi selanjutnya yaitu pemateri yang akan diisi oleh Ayah Beli Jagung dengan tajuk ataupun judul Paradigma Umrah Sebelum Haji. Paradigma Umrah Sebelum Haji. Mohon kepada semua peserta agar dapat mengikuti daripada awal hingga pada akhirnya. Sekian saja daripada kami. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Usikum wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang baik gudang. Hah? Enggak bahasa dia. Pengumuman kepada para masyayikh guru kami apapun yang ada mengenal VIP kepada abu-abu kami, kepada para masyayikh guru kami yang ada pengenal VIP. Sekarang harap melakukan lukis bos karena di sana disediakan makan siang bersama para ulama. Terima kasih kami sampaikan kepada guru kami untuk sesi selanjutnya. Setelah pada salat zuhur kami mengharapkan kita semua menggunakan prokes kesehatan karena acara kita ini didukung oleh media internasional. Sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh guru-guru sekalian, guru-guru kami, kegiatan sesi selanjutnya kita selalu menggunakan prokes kesehatan, selalu menggunakan masker dan cuci tangan karena
karena kegiatan kita ini diliput oleh media internasional. Terima kasih. Sekali lagi kami informasikan kepada seluruh abu-abu guru kami untuk sesi selanjutnya pada tahap kedua setelah salat zuhur kami panitia selalu mengharapkan agar kita jadi punya anak kita balik di satu sisi pakai orang lain di lain pihak kamu ikut sertakan membantu orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para